Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari mau membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Ayo kita berlatih 9.3 di halaman 253 hingga 255 ya. Yuk langsung saja soal nomor 1. Sebuah data hasil ulangan harian matematika kelas 9A menunjukkan 8 siswa mendapat nilai 95, 6 siswa mendapat nilai 85, 10 siswa mendapat nilai 80, 9 siswa mendapat nilai 70, dan 7 siswa mendapat nilai 65. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut. Cara gampangnya kita bikin aja ya datanya dalam bentuk tabel. Tabel sederhana aja nggak apa-apa. Gini. Di kolom pertama nilai. Nah, nilainya ini ada berapa aja? 95, 85, 80, 70, 65 ya. Kita catat semua. 95, 85, 80, terus 70, 65. Oke. Kemudian ada, nah ini yang mendapat nilai 95 ini 8 siswa, 6 siswa, dan sebagainya itu kita sebut dengan frekuensi. Frekuensi itu banyaknya siswa dengan nama lainnya. Ini berarti 8 siswa, harus satu pasang ya, 8 siswa yang dapat 95, makanya di 95 ini 8 gitu ya. Nah, 6 siswa mendapat 85, di sini 6 gitu. Ini 10, mana lagi? 9, yang dapat 65 ada 7. Oke, sekarang kolom ketiga nilai kali frekuensi gitu. Artinya gimana? Ya ini nilainya ini dikali dengan frekuensinya. 95 dikali 8 ya. 760. 85 kali 6 510. 80 kali 10 800. Kemudian 70 kali 9 630. 65 kali 7 455. Oke, kalau sudah terbentuk seperti ini kita jumlah. Di sini namanya adalah jumlah nilai ya, sama dengan ini dijumlah semua di total ya, biasa aja. Hasilnya adalah 3155. Nah, yang di frekuensi ini juga dijumlah ya, namanya banyak data. Banyak data itu adalah penjumlahan semua frekuensi ini ya. Hasilnya adalah 40. Nah, maka rata-rata dapat dihitung dengan rumus jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data gitu. Jumlah nilai bagi gini ya, banyak data. Sama dengan 3155 dibagi 40. Sama dengan berapa ya hasilnya? Hasilnya adalah 78,875. Nah, inilah yang dimintanya. Jadi, rata-rata hasil ulangan harian matematika kelas 9A tersebut adalah 78,875. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan dua data berikut ini. Yang data X 45567788899101012. Yang data Y, data awalnya sama, hanya data terakhirnya yang beda. Nah, kalau di data X tadi paling terakhir adalah 12, nah di data Y paling terakhir 16 gitu ya. Yang A, dapatkan min, median, dan modus untuk tiap-tiap data X dan Y. Oke. Kemudian untuk min, bulatkan nilainya sampai 2 tempat desimal. Siap. B, jelaskan mengapa min dari data Y lebih besar daripada min dari data X. Oke. Yang C, jelaskan mengapa median dari data X sama dengan median dari data Y. Baik. Untuk data X dulu ya, gini caranya. Kita kan disuruh menentukan min, median, dan modus. Nah, Kak Sari tutup gini. Ini jadi yang terlihat data X saja ya. Yang A, data X. Mediannya dulu. Oke, median. Median adalah nilai tengah. Karena di sini
datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka mediannya bisa langsung dihitung. Caranya gini, lihat dulu ada berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya. Lalu kita berhitung di dalam hati. 14 kalau dibagi 2 itu kan 7 sama 7 ya. Berarti gini, data yang di sebelah kiri 7, yang di sebelah kanan juga 7. Gini. Nih, kita coret boleh dari yang paling belakang dengan yang paling depan, itu 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 7. 7 ini ada 2 pasang ini, 8 sama 8. Ya kan? Berarti disinilah nanti mediannya, di tengah-tengah antara 8 dengan 8. Nah, cara menghitungnya begini. Median sama dengan 8 ditambah 8 terus dibagi 2. Gitu. 8 tambah 8 kan 16. 16 dibagi 2 ya sama dengan 8 lagi. Ini ketemu. Jadi mediannya adalah 8. Ya. Sekarang modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, kalau kita perhatikan, ini Kak Sari hapus dulu ya coretannya ya. Oke, sudah. Kalau kita perhatikan modus itu harus data yang paling sering muncul. Dilihat aja mana angka yang paling banyak diulang-ulangnya. Kalau 4 ini hanya diulang 1 kali, 5 ada 2 kali, 6 1 kali, 7 hanya 2 kali. Oke. 8 ada 3 kali. Nah, Kak Sari curiga kayaknya 8 nih. 9 juga cuma 2 kali, 10 2 kali, 12 cuma 1 kali. Betul. Jadi 8 ini adalah angka yang paling sering muncul. Makanya kita jawab modusnya adalah angka 8 gitu. Kebetulan saja sama. Tidak selalu sama ya nanti nilai median sama modus ya. Kita lanjutkan dengan soal-soal yang lain, nanti kelihatan kok ya. Terakhir untuk data X yang harus dihitung adalah min. Min atau rata-rata. Rata-rata diperoleh dari jumlah nilai ya dibagi dengan, atau jumlah data dibagi dengan banyaknya data ya. Nah, ini diganti jumlah data aja ya, karena di sini kan data X gitu ya. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Maksudnya gimana Kak? Ya ini kita jumlah semua. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 10 tambah 12. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke? Hasilnya adalah 117 dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu yang 14 tadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi dibagi dengan 14 gini ya. Hasilnya sama dengan 8,357 dan seterusnya gitu ya. Ini karena diminta dibulatkan menjadi hingga 2 desimal menjadi 8,36. Ini 2 desimal ya, atau per seratusan. Oke, ini untuk data X. Sekarang kita cari median, modus, dan min untuk data Y. Nah, ganti yang disoroti yang data Y ini ya. Yuk, data Y. Oke, median dulu seperti tadi, yang mudah kita dahulukan ya. Mediannya yuk, datanya pasti sama ini 14 ya. Sudah Kak Sari hitung, kalian juga boleh hitung ya. Ada 14, berarti untuk mediannya kita cari tengah-tengah. Dan ini datanya pastikan harus sudah diurutkan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yuk, ini depan, belakang dengan depan gitu ya. Dicoret sepasang-sepasang gini boleh. Nah, gini. Set. Nah, yang tersisa lagi-lagi ini 8 dengan 8 yang paling tengah-tengah ya. Maka mediannya adalah 8 tambah 8 dibagi 2. Sama dengan 16 dibagi 2 juga. Sama dengan 8. Tuh ternyata sama mediannya antara data X dengan data Y. Apakah modusnya juga sama? Kita cek dulu ya. Modus untuk data Y. Oke, modusnya ini seperti tadi, Kak Sari hapus juga. Sip.
Nah, modusnya adalah harus data yang paling sering muncul atau paling banyak diulang-ulang. Nah, ini sama ya. Oke, nah berarti sama-sama 8 juga. Di sini juga sama ya, 10-nya hanya 2 kali, 9-nya 2 kali. Berarti modusnya tetap ini ya, 8. Karena 8 diulang-ulang sebanyak 3 kali. Siap. Oke, terakhir mean atau rata-rata untuk data Y. Rumusnya sama ya, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Sama dengan, nah jumlah datanya ini berbeda dengan yang data X tadi. Harus dihitung betul-betul ya. Di sini 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 10 tambah 16. Hasilnya adalah 121. Lihat hasilnya berbeda ya, karena di sini ada angka yang berbeda. Di data X paling besar angkanya 12, data Y paling besar angkanya 16. Jadi hasilnya juga berbeda kalau dijumlah. Nah, pernya atau banyak datanya sih sama-sama berapa? 14 ya. Nah, ini dihitung biasa hasilnya adalah 8,64285 dan seterusnya gitu. Nah, ini dibulatkan menjadi 2 desimal 8,64 saja. Selesai untuk yang poin A ya. Sekarang kita jawab untuk poin B. Jelaskan mengapa min dari data Y lebih besar daripada min dari data X. Siap. Kenapa min pada data Y lebih besar? Di sini minnya berapa? Ini 8,64. Memang lebih besar daripada 8,36. Kenapa? Karena jumlah data milik data Y juga lebih besar daripada jumlah data untuk data X ya. Di sini kalau kita lihat data-datanya, nilai terbesar untuk data Y itu lebih besar juga daripada nilai terbesarnya data X, sehingga ketika dijumlah hasilnya akan keluar lebih besar juga gitu. Asal dibantu membuat kalimatnya ya untuk yang B ya. Min pada data Y lebih besar daripada min pada data X karena jumlah data pada data Y juga lebih besar gitu jika dibanding jumlah data pada data X. Kita perjelas aja dalam kurung, 121 lebih besar dari 117 gini ya, sehingga yang lengkap aja ya, ketika dibagi dengan banyak datanya, masing-masing banyak datanya berapa tadi? 14 ya, yaitu 14. Nah, maka hasil min data Y akan lebih besar gitu ya daripada min gitu data X. Wow, kalian nggak harus sepanjang ini, intinya harus sama ya. Oke, Kasari baca ulang. Min pada data Y lebih besar daripada min pada data X karena jumlah data pada data Y juga lebih besar jika dibanding jumlah data pada data X, yaitu 121 lebih besar dari 117. Sehingga ketika dibagi dengan banyak data, yaitu 14, maka hasil min data Y akan
lebih besar daripada min data X. Lengkap sekali. Oke, kita lanjutkan ke poin yang C. Jelaskan mengapa median dari data X sama dengan median dari data Y. Kalau ini sih alasannya karena nilai tengah kedua data sama, yaitu 8 pada data ke-7 dan 8 pada data ke-8. Seperti itu ya. Kita jawab yang C. Wah, kertas Kak Sari habis. Di mana ya? Di sini ya, lanjutan. Nah, sisa ini tadi nggak apa-apa. 2C. Jawabnya median pada data Y sama dengan median pada data X karena nilai tengah kedua data tersebut sama, yaitu 8 pada data ke-7 dan 8 pada data ke-8. Gini jawabannya. Kenapa yang diambil data ke-7 dan data ke-8? Karena yang tengah-tengahnya itu ya. Ini tadi 8 sama 8, sini juga 8 sama 8, tengah-tengahnya nih ya. Atau yang ini geser. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, yang 8 sama 8 ini. Atas sama bawah sama nih. Nah, di sini letak mediannya, tengah-tengahnya. Yang data Y juga gitu, mediannya di sini. Ya pasti nanti hasilnya sama. Dan memang sudah kita hitung ya, hasilnya memang mediannya sama, yaitu sama-sama ini 8. Oke, gitu. Sip. Lanjut ke soal nomor 3. Kita baca dulu ya. Tabel berikut menunjukkan data pendapatan hasil panen sayur A dan B di Desa Sukamakmur. Ini dia tabelnya. Di sumbu horizontal adalah bulan, dari bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Di sumbu vertikalnya adalah pendapatan, satuannya ribuan rupiah, jadi ini bacanya 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang hijau ini tanpa polkadot ini, hijau biasa ini sayur A. Nah, sebelah kiri ini selalu ya sayur A. Yang ada polkadotnya ini sayur B ya. Ada titik-titik putihnya ini. Siap. Oke, kalau sudah memahami tabelnya kita jawab yang A. Berapa total pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Yang ditanya adalah total pendapatan. Berarti harus kita hitung pendapatan. Pendapatan untuk sayur A dulu. Ini pendapatannya. Bulan Juli 750, bulan Agustus 650, September 700, dan Oktober 400. Kalau total pendapatannya ya ini semua harus dijumlah gitu aja. Kita jawab ya, nomor 3A. 3A. Total pendapatan panen sayur A selama 4 bulan sama dengan 750 tambah 650 tambah 700 tambah berapa ini? 400. Kita tulis ya. 750 ditambah 650 tambah 700 tambah 400 sama dengan, nah ini Kak Sari sudah ngitung ya, hasilnya adalah 2500. Oke, sekarang kita perbaiki dulu. 750-nya itu 750.000 ya, ditambah 650.000 tambah 700.000 tambah 400.000. Hasilnya berarti 2.500.000 atau gitu ya. 2.500.000. Atau kita perbaiki langsung aja ya, jangan disingkat-singkat gini biar benar nanti kalau di
kumpulkan ke guru sekolah masing-masing ya. Kak Sari ulang, total pendapatan panen sayur A selama 4 bulan adalah gitu ya. 750-nya sudah dalam bentuk ribu gini loh ya, ditambah 650.000 gitu, tambah 700.000 ya, ditambah 400.000 sama dengan langsung 2.500.000. Yes, ini dia benar ya. Mau ditambahin rupiah juga boleh. Nah gini, semuanya ditambahin rupiah juga boleh. Di akhir aja ya kalau Kak Sari ya, biar pemahaman kalian jelas, nggak terlalu banyak rupiahnya gitu. Oke, sekarang ini untuk panen sayur A. Nah yang ditanya panen sayur B juga. Oke, total pendapatan panen sayur B, wah harus lengkap gini ya, selama 4 bulan adalah atau sama dengan, boleh ya. Berapa ini? Berarti yang dijumlah yang panen sayur B yang di sini 500 tambah 550, 750 dan 800, semuanya dalam ribu ya. Berarti gini. Nah gini, udah Kak Sari geser biar kelihatan jelas nih ya. Yuk, 500.000 tambah sini 550.000 ditambah 750.000 ditambah 800.000 sama dengan, nih kalau kita hitung semua ya, totalnya adalah 2.600.000. Yes. Lebih banyak mana hasil panennya selama 4 bulan? Lebih banyak yang sayur B. Nih 2.600.000, sementara yang sayur A hanya 2.500.000. Oke. Kita lanjutkan ke yang B. Pertanyaan B-nya apa? Berapa total pendapatan hasil panen seluruhnya dari kedua sayur selama 4 bulan? Karena yang ditanya seluruhnya, berarti ya total pendapatan panen sayur A dan B. Dengan nama lain atau dengan cara lain, tinggal dijumlah aja ini ya. Pendapatan sayur A 2.500, pendapatan sayur B 2.600.000. 2.500.000 ditambah 2.600.000. Itulah yang pendapatan total kedua sayur. Kita jawab ya. B. Pendapatan total dari panen kedua sayur dalam 4 bulan adalah Rp 2.500.000 ditambah Rp 2.600.000 sama dengan Rp 5.100.000. Ini ya jawabannya ya, 5.100.000. Sekarang yang C. Pada bulan apa terdapat selisih pendapatan terbesar dari panen sayur A dan B? Pada bulan apa terdapat selisih pendapatan terbesar dari panen sayur A dan B? Berarti ini harus dijawab satu persatu. Pada sayur A, selisih pendapatan terbesarnya di bulan apa gitu. Pada sayur B di bulan apa? Yuk kita lihat datanya ya. Untuk sayur A, pendapatan bulan Juli 750, di bulan Agustusnya 650, berarti turun 100 ya. Kemudian di bulan September naik lagi 50, di bulan Oktober turun dari 700 ke 400, itu berarti turun 300. Yang ditanya pada bulan apa terdapat selisih pendapatan terbesar dari panen sayur A. Berarti kalau dari panen sayur A, selisih terbesarnya itu di bulan September dan Oktober. Kenapa? Karena 700 dikurangi 400 itu nilainya yang paling besar, yaitu 300. Nah, cara menjawabnya gimana? Seperti ini. C ya. Pada sayur A, ini selisih bulan apa? Juli dan Agustus
sama dengan ini ya, 750 dikurangi 650.000, nanti aja deh ribunya, sama dengan 100.000 gitu maksudnya. Lagi, selisih Agustus dan September gitu ya. Nih, Agustus dan September selisihnya berapa? 650 dengan 700. Kalau selisih itu selalu yang besar kurangi yang kecil ya. Berarti selisihnya adalah 700 dikurangi 650. Ya 50 ya. Gini. 700 kurangi 650 sama dengan 50.000 maksudnya. Lagi, selisih apa sekarang? September dan Oktober ya. Sama dengan Septembernya 700, Oktobernya 400. Berarti 700 kurangi 400 sama dengan 300. Maka, nah sudah ketemu ini. Maka selisih pendapatan terbesar untuk sayur A terjadi pada bulan, nah gitu kan. Ini kan yang ditanya pada bulan apa terdapat selisih pendapatan terbesar ya, ini terjadi pada bulan September dan Oktober. Gini. Yaitu sebesar, boleh diperjelas gini, 300.000 rupiah ini kan. Nah, gitu. Sip. Untuk pada sayur B juga sama ya, kita hitung selisih tiap bulannya satu persatu terus dicari yang nilainya terbesar ya. Yuk. Nah, ini untuk sayur B-nya Kak Sari sudah buatkan catatannya biar cepet, nggak lama-lamain durasi gitu ya. Nah, pada sayur B, selisih Juli dan Agustus, Juli 500, Agustusnya 550. Berarti 550 dikurangi 500, selalu yang besar dikurangi yang kecil ya. Jawabannya 50. Agustus dan September, 550 sama 750. Berarti 750 kurangi 550, 200. September dan Oktober, 750 sama 800. Berarti ya 800 dikurangi 750. Hasilnya adalah 50. Maka selisih pendapatan terbesar untuk sayur B terjadi pada bulan apa? Ini ya, bulan Agustus dan September. Agustus dan September. Yaitu berapa ratus ribu? Nih, 200.000 rupiah gitu ya. Nah, atau di sini Kak Sari kasih pengayaan lagi ya. Begini, ini kan babnya tentang data dan statistik. Nah, di data dan statistik itu ada yang namanya jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai data terbesar dengan data terkecil. Kak Sari ulang ya. Jangkauan adalah nilai data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, untuk sayur A dulu kita lihat. Nih, Kak Sari hapus yang sayur B, sayur A-nya saja. Sayur A itu datanya kalau ditulis dari yang terkecil dulu ya. Dari yang terkecil ini kan ada 750, 650, ada 700 dan 400. Berarti yang terkecilnya 400. Kemudian terkecil keduanya 650 ya. Kemudian terkecil lagi 700. Dan yang paling besar adalah nih 750. Maka di sini selisih terbesarnya diperoleh dari bilangan terbesar dikurangi dengan bilangan terkecil. Ini disebut dengan jangkauan data. Nah, Kak Sari curiga poin yang C ini diarahkan ke sana. Jadi kita diminta untuk menghitung jangkauan data pendapatan terbesar panen sayur A dan panen sayur B.
Kalau yang Kak Sari jelaskan ini tadi, dengan kata lain merupakan penurunan terbesar pendapatan gitu ya. Jadi kan dihitung dari bulan per bulan gitu. Kali ini jelas turun, terus di sini naik, sini turun lagi. Memang penurunan terbesar untuk sayur A betul terjadi dari bulan September ke bulan Oktober, turun 300. Nah, tetapi kalau yang diminta jangkauan, jawabannya bukan 300, melainkan nih 750 dikurangi 400 sama dengan 350. Lihat, jadi berbeda kan jawabannya? Di sini kita tadi jawabnya 300 ya. Nah, kalau di sini jawabannya 350. Terus gimana Kak Sari pilih yang mana? Kalau menurut Kak Sari ya, pilih yang ini, jangkauan ya. Jadi selisih pendapatan terbesar pada panen sayur A itu adalah pada bulan apa ini? Juli 400-nya dan Oktober gitu. Oke, Kak Sari bantu jawab ya untuk pendekatan jangkauan. Oke, di sini aja pilihan jawaban untuk C ya. Nah, nanti kalian boleh tanya ke guru, Pak Guru atau Bu Guru, untuk poin C ini yang ditanya selisih pendapatan terbesar itu apakah jangkauan datanya, gitu aja nanyanya. Kalau beliau menjawabnya iya, berarti ya sudah kita jawab ya jangkauan data. Untuk yang C ini alternatif jawabannya ya, selisih gitu, selisih pendapatan terbesar untuk sayur A terjadi pada bulan Juli dan Oktober sebesar Rp 350.000. Dari mana? Dari ini tadi Kak Sari ingatkan sekali lagi ya. Datanya sudah diurutkan dari angka yang terkecil 400, 650, 700, terakhir yang paling besar 750. Terus angka yang terbesar dikurangi dengan angka yang terkecil. 750 dikurangi 400, hasilnya 350. Nah, kalau dilengkapi 350.000. Ya. Sekarang untuk sayur B, selisih pendapatan terbesar untuk sayur B terjadi pada bulan apa dan apa, ya kita data dulu ya. Sekarang untuk sayur B yang paling kecil, sayur B itu ini 500, kemudian 550, terus ini 750, dan paling besarnya 800. Maka data terbesarnya adalah 800 dikurangi data terkecilnya adalah 500, hasilnya 300 nih, 300.000. Berarti terjadi pada bulan Oktober dan bulan Juli ya, Juli dan Oktober. Sama berarti ya. Bulan Juli dan Oktober, tetapi angkanya berbeda sebesar Rp 300.000. Nah, gini ya. Kayaknya sih yang diminta gurunya itu yang ini. Oke ya. Kak Sari sudah jelaskan dua-duanya ya. Sip. Lanjut ke poin yang D. Untuk yang D, kita diminta menghitung berapa rata-rata pendapatan dari panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan. Nah, cara menghitung rata-ratanya begini, yang D. Rata-rata pendapatan panen sayur A selama 4 bulan sama dengan, nah yang dihitung adalah total pendapatan dibagi dengan bulannya, ada 4 bulan gini. Nah, terus total pendapatan kita udah tahu belum datanya? Sudah dong, total pendapatan ini yang kita hitung di poin A tadi. Di
Sini tuh. Total pendapatan panen sayur A selama 4 bulan sudah ketemu kan? 2.500.000. Berarti tinggal kita masukkan aja. RP gitu. 2.500.000 dibagi 4 bulan. Nah, gini ya. Sama dengan RP berapa? Kak Sari sudah hitung ya. Hasilnya adalah 625.000. Ini rata-ratanya. Gitu. Kemudian untuk yang sayur B sama ya, rata-rata pendapatan panen sayur B, Kak Sari singkat aja ya. Rata-rata untuk sayur B, kalau kalian nulisnya yang lengkap ya. Yang lengkap, kalimatnya seperti ini ya. Kalau Kak Sari ringkas aja supaya cepat gitu. Sama dengan total pendapatan dibagi 4 bulan juga. Tetapi total pendapatannya yang sayur B berapa tadi? Ada yang masih ingat? Kita lihat ya, nih 2.600.000 ya. Sama dengan RP 2.600.000 juga dibagi sama 4 bulan gitu. Hasilnya RP 650.000. Nah, gini. Jadi rata-rata pendapatannya siapa yang lebih besar? Sayur A apa sayur B? Sayur B ya, yaitu 650.000. Sementara sayur A di rata-rata hanya 625.000. Nah, ini dipakai untuk menjawab pertanyaan yang E. Mengacu pada pendapatan rata-rata dari panen sayur A dan B selama 4 bulan tersebut, maksudnya yang kita hitung barusan di D itu, menurutmu sayur apa yang sebaiknya disediakan lebih banyak pada bulan November? Jelaskan. Nah, kalau mengacu pada rata-ratanya ini, sayur A hanya 625.000 sementara sayur B 650.000, kan lebih tinggi sayur B ya. Maka pada bulan November sebaiknya menyediakan sayur B yang lebih banyak karena nilai rata-ratanya lebih besar gitu. Ya, kita tulis ya untuk yang E. Untuk jawabnya Kak Sari sudah tuliskan. Saya bacakan ya, yang E, sebaiknya disediakan lebih banyak sayur B pada bulan November karena rata-rata 4 bulan sayur B lebih besar daripada rata-rata 4 bulan sayur A. Paham ya penjelasannya yang tadi itu ya. Yuk, sekarang yang F. Kita baca dulu, berapa median dari pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan. Nah, median. Kata kunci median itu datanya harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk sayur A dulu ya. Sayur A, kita data dari yang terkecilnya. Ini ya, diurutkan seperti ini tadi. Untuk data sayur A ya, dari yang terkecil nih 400, terus 650 ya, terus 700, terakhir 750. Ini yang kita ambil. Sudah urutkan ini. Kemudian nanti untuk sayur B juga tadi sudah kita urutkan mulai dari 500, 550, 750 dan 800. Sumbernya dari tabel yang ini ya. Yuk kita pindahkan. Nah, begini. Sayur A udah diurutkan 400, 650, 700, dan 750. Median itu diambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya yang mana? Coret aja dulu yang dari belakang sampai yang depan. Nah, ini sisanya. Sepasang ini. Kita cari mediannya. Caranya dijumlah terus dibagi 2. 650 ditambah 700 terus dibagi 2. Ini 1350 dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 675. Jadi gini, median pendapatan panen sayur A gitu adalah RP ya 675.000. Nah, gitu. Untuk yang sayur B, kita tulis dulu data yang sudah diurutkan tadi ya. 500, kemudian 550, 750 dan 800. Maka mediannya sama dengan yang tengah-tengah lagi ya. Ini dicoret dengan di sini. Nah, ini dia
dua macam ini. 550 ditambah 750 terus dibagi 2. Jadi cara menghitung median memang begitu ya. Kalau datanya genap, ini kan data genap ada 4 bulan ya, berarti nanti mediannya pasti ada dua macam gini terus dibagi 2. Tapi nanti kalau datanya ganjil, nah pasti ada di tengah-tengah tanpa perlu dihitung dibagi 2 lagi. Kita lihat-lihat di soal-soal yang lain nanti kalau ada data ganjil ya. Pokoknya kalau datanya seperti ini, menghitungnya dijumlah dulu terus dibagi 2 ya. Hasilnya adalah ini 1300 dibagi 2 sama dengan 650. Sehingga ini ya jadi median pendapatan panen sayur B adalah Rp 650.000. Dah. Lanjut ke yang G. Kita baca dulu. Berapa banyak pendapatan dari panen sayur B yang harus diusahakan pada bulan November agar rata-rata pendapatan hasil panen sayur B selama bulan Juli sampai November menjadi 800.000. Di sini kita perhatikan bulannya menjadi Juli sampai November. Kalau tadi di tabel itu kan bulannya dari Juli sampai Oktober ya, 4 bulan. Nah, sekarang Juli sampai November, berarti 5 bulan. Dalam waktu 5 bulan, mereka meminta rata-ratanya menjadi 800.000. Jadi, panen sayurnya harus diusahakan bertambah berapa gitu loh ya. Yuk kita kerjakan. Caranya langsung aja gini. Yang G. Nah, rata-rata 5 bulan. Kenapa kok 5 bulan? Karena Juli sampai November ya. Sama dengan total pendapatan sebelumnya yaitu 4 bulan ya. 4 bulan ditambah dengan pendapatan bulan November. Pendapatan bulan Novembernya kita misalkan X gini ya. Dibagi dengan berapa bulan sekarang? Ininya 4 bulan, di sini 1 bulan, berarti 5 bulan gitu. Nah, sama dengan harus berapa mintanya rata-ratanya? 800.000. Ini ada di data soalnya ya. Nih, 800.000. Kita masukkan total pendapatan selama 4 bulan. Ini hanya sayur B saja yang dibahas. Oke, sayur B. Berarti total pendapatan sayur B selama 4 bulan tadi kita sudah hitung di awal 2.600.000. Ini Kak Sari tunjukkan ya. Yang ini tadi total pendapatan panen sayur B selama 4 bulan nih 2.600.000. Nah, data ini yang kita ambil ya. Pindahkan ke sini 2.600.000 ditambah ini total pendapatan bulan November aja, kita misalkan X tadi ya, dibagi 5 bulan, tulis 5 saja. Nah, terus kita kali silang, 5-nya ini dikali dengan 800.000, cara ngitungnya gitu. 800.000 dikali 5 sama dengan 2.600.000 ditambah X. 800.000 dikali 5 itu 4 juta. Sama dengan 2.600.000 ditambah X. Sehingga kalau mau menghitung nilai X-nya saja sama dengan 4 jutanya dikurangi 2.600.000. Nah, berarti sudah ketemu nilai X-nya adalah berapa ya ini? 1.400.000. Inilah apa tadi? Pendapatan panen sayur B yang harus diusahakan pada bulan November, yaitu Rp1.400.000. Kalian tulis sendiri ya jadinya ya, bisa ya. Jadi, Kak Sari dikte aja. Jadi, pendapatan panen sayur B yang harus diusahakan pada bulan November agar rata-rata pendapatan hasil panen sayur B selama bulan Juli sampai November menjadi 800.000 adalah Rp1.400.000 gitu. Memang kalau soal cerita dan banyak poin pertanyaannya gini harus detail ya.
dari A sampai G-nya itu harus benar-benar nyambung, nggak boleh berubah-ubah supaya nggak salah, bener nggak? Untuk itu ini durasinya juga udah panjang, 40 menit lebih. Kak Sari sudahin dulu aja. Nanti di video yang lain kita lanjutkan mulai dari nomor 4, 5, 6 dan seterusnya. Nggak apa-apa ya. Selamat belajar adik-adik semua. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe boleh di-subscribe. Yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari boleh ketik aja nama _kelas, kirim ke 081456109870. Berbayar tapi tidak mahal, hanya puluhan ribu rupiah aja. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.